Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan memberitahu bagaimana cara melakukan uji Friedman dengan menggunakan SPSS. Yang perlu kita ketahui bahwa uji Friedman ini merupakan metode non-parametrik yang digunakan secara acak kelompok lengkap. Nah, tujuan melakukan uji Friedman ini untuk melihat ada tidaknya perbedaan pengaruh antar perlakuan. Nah, kegunaan uji Friedman yang perlu kita ketahui yaitu uji Friedman dapat digunakan sebagai alternatif untuk melakukan uji two-way ANOVA, di mana asumsi kenormalannya tidak terpenuhi. Selain itu, juga untuk membuat perbandingan antar dua variabel atau lebih variabel kuantitatif berbentuk ranking di mana sampelnya merupakan sampel dependent dan asumsi kenormalannya tidak terpenuhi. Nah, di sini saya ada contoh soalnya, bisa dilihat. Ada soal yaitu untuk mengetahui efektivitas 3 metode mengajar yang dilakukan pada satu kelas dan diambil data 10 siswa secara acak. Nah, efektivitas diukur dari benar tidaknya atau berhasil tidaknya mengerjakan seperangkat alat evaluasi yang telah diberikan dengan kriteria keberhasilan siswa jika mendapatkan nilai minimal sama dengan 70 dari hasil penelitian yang diperoleh data sebagai berikut. Ini datanya yang di tabel ini ya, bisa dilihat dengan taraf signifikansi 5%. Nah, apakah ada perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketiga metode tersebut? Ini cara menjawabnya seperti ini. Yang pertama, kita tentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Hipotesisnya H0 jika tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketiga metode belajar tersebut. Dan H1-nya terdapat perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketiga metode belajar tersebut. Dengan taraf signifikansi atau alfanya 5% sama dengan juga 0,05, dan statistik ujinya yaitu cara memasukkannya di SPSS. Itu yang pertama membuat lembar kerja, kemudian pilih analise, lalu klik non parametric test dan pilih correlated sample, kemudian masukkan variabel ke kotak tes variabel, lalu pilih tes tipe Friedman dan klik OK. Nah, langsung saja kita melakukan ujinya dengan menggunakan SPSS. Nih, pertama kita buka SPSS-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan SPSS yang versi 16. Nah, ini sudah muncul seperti ini tampilannya. Kemudian kita masuk ke variabel view. Nah, di sini kita isi terlebih dulu. Yang pertama nama, karena tadi ada 3 metode, jadi namanya kita tulis yang pertama metode 1. Kemudian bawahnya metode 2. Kemudian metode 3. Sudah. Yang bagian desimalnya kita nolkan saja semuanya. Yang bagian valuanya kita tidak perlu isi ya, langsung saja ke data view.
sudah seperti ini, kita masukkan datanya. Kita copy paste saja biar lebih cepat. Sudah seperti ini, kita masukkan datanya, kemudian kita pilih analise dan cari yang non parametric test, pilih yang correlated sample, kita masukkan minyak ke tes variabel. Kita pilih tipe tesnya yang Friedman, sudah ya, lalu tekan OK. Nah, ini hasilnya, bisa dilihat hasilnya. Ini hasilnya, kita copy paste saja, dipindah yang ke Word tadi. Kita masuk ke sini, komputasi ya, kita paste. Nah, sudah. Keputusannya dilihat dari nilai asimsiknya. Jadi asimsiknya sama dengan 0,391. Lebih besar dari alfanya tadi, yaitu dari A-nya ya. Nah, jika seperti ini, berarti H0-nya diterima. Udah, ini keputusannya. Jadi keputusannya, jika asimsiknya sama dengan 0,391, nah lebih besar dari alfanya, yaitu 0,05. Jadi H0-nya diterima. Dan kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang diakibatkan dari penggunaan ketiga metode belajar tersebut. Nah, sudah tahu kan teman-teman bagaimana melakukan uji Friedman dengan menggunakan SPSS, yang tentunya sangat mudah untuk dilakukan. Sekian dari saya, semoga hal tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe
channel kita, yaitu Belajar Jadi Mudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.